Niki ya. Dap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali salamati dinina wa dunyana wa ukhrana binniyatid du'a wal qabul bijai rasul wa ala niyatina wa ala niyatikum wa likulli niyatin sholihah wa likulli niyatin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian subuh sedaya. Walikulli niyatin, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah amal sedekah setiap Jumat pagi, mulai amal tenaga, pikiran, kerja bakti, usung-usung, resik-resik, kora-kora, sedaya. Mudah-mudahan amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Walikulli niyatin, anak-anak keturunan kita semua, kedua orang tua kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bismillah. Nawaitu ta'allumal ilmi lillahi ta'ala. Saya niat mencari ilmu karena Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabb. Bapak-bapak, sekarang tahun baru Islam. Kita baca doa akhir tahun dan awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma amilna min amalin fi hadhihi sanati ma nahaitana anhu walam natub wa halumta fiha alaina bifadlika ba'da kudratika ala uqubatana wa da'autana ila at-taubati mim ba'di jara'atana
ala maksiatika fa inna nastaghfiruka faghfir lana wa ma amilna fiha mimma tarda wa wa'attana alaihi as-sauba fas'aluka an tataqabbala minna wala taqta' raja'ana minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa akhir tahun. Sekarang doa awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antal abadi'u al-qadimu al-awwalu wa ala fadlikal azim wa karim judika al-muawwal wa hada amun jadid qad aqbala nas'aluka al-ismata fihi minasyaiton wa awliyaihi wal auna ala hadihin nafsi al-ammarati bisu wal istighala bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan datangnya tahun baru, dosa-dosa kita, kekhilafan, kesalahan kita di tahun-tahun yang telah lalu, baik setahun, 2 tahun, ataupun beberapa tahun yang lalu, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan datangnya tahun baru ini, mudah-mudahan kita semua diberi Allah sehat panjang umur, diberi Allah banyak rezeki, semuanya untuk sanggup ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya menerangkan tahun baru. Sejak Nabi Muhammad lahir sampai beliau wafat,
Islam itu belum mempunyai tahun. Yang dipakai hitungan pada saat itu tahun Masehi dan tahun gajah. Nabi kita Muhammad lahirnya ada di Makkah. Hari Senin tanggal 12 tahun gajah. Ayahnya Nabi namanya Sayyid Abdullah. Ibunya Nabi namanya Siti Aminah. Wahai saudaraku, ayo berjamaah salat. Berjamaah salat nyembah kepada Tuhan Allah. Monggo. Allahumma sholli sallim Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin, harinya ada. Tanggalnya tanggal 12, tanggalnya ada. Bulannya bulan Rabiul Awal, ada. Hari, tanggal, bulan ada. Tahunnya belum ada. Tahunnya tahun gajah. Atau tahun 571 Masehi. Yang dipakai hitungan itu tahun Masehi, tahun gajah. Ayah Nabi bernama Sayyid Abdullah. Ibu Nabi bernama Siti Aminah. Aminah itu kalau menurut catatan sejarah, Bu Aminah ibu Kanjeng Nabi niku wonge ayu, ngelencir, dhuwur, kuning, putih. Persis kaya Aminah ibu-ibu MMC. Allahumma amin. Ceritane ngoten. Jadi sampai Nabi wafat, yang dipakai hitungan pada saat itu tahun Masehi dan tahun gajah. Kemudian Islam diteruskan kepemimpinan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Islam belum punya tahun. Sampai beliau wafat, Islam kepemimpinan diteruskan oleh Umar bin Khattab. Waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, jadi presiden, jadi pimpinan negara, Islam itu baru mempunyai tahun. Ceritanya, suatu ketika, suatu hari, Umar bin Khattab kirim surat kepada Gubernur Basrah.
Namanya Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian surat itu dikirimkan. Diterima oleh sang gubernur Basrah. Basrah niku sakniki melok Irak. Lek dulu masih jadi kesatuan negara Syam, Syria. Gubernur Basrah membaca surat Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian dibalas. Balasannya surat Khalifah Umar bin Khattab yang dikirimkan ke saya sudah saya terima. Surat itu tidak bertanggal dan tidak bertahun. Akhirnya dikirim, diterima oleh Umar bin Khattab. Diwaca. Jari ini Umar bin Khattab bener gubernur Basrah. Orang Islam sampai sekarang belum mempunyai tahun. Sampai saya menulis surat, tidak ada tanggal, tidak ada bulan, tidak ada tahunnya. Bener Abu Musa al-Asy'ari ini bener. Akhirnya Umar bin Khattab mulai terpanggil. Dikumpulkan para menteri, para gubernur, para pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Diajak berunding, bermusyawarah untuk menciptakan tahun baru di dalam Islam. Maka di dalam permusyawaratan itu ada yang mengusulkan, Khalifah Umar, kalau kita membuat tahun barunya orang Islam, sebaiknya dihitung dimulai satunya itu dari lahirnya Nabi. Sebab orang-orang Nasrani itu membuat tahun satunya itu dihitung dari peristiwa lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa itu lahirnya tahun 1. Andaikan Nabi Isa itu sekarang di atas langit, masih hidup, umurnya Nabi Isa itu 2025 tahun. Karena satunya itu adalah lahirnya Nabi Isa. Ada yang mengusulkan, kula nggih usul. Napa, Pak? Lek saged tahun baru nih orang Islam satunya itu dimulai dihitung dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Oh nggih. Kula tampung. Mantun ngoten wonten sing usul ibu-ibu. Kula nggih usul. Napa, Bu? Lek saged tahun barunya orang Islam itu satunya dimulai dari peristiwa nuzulul Quran. Oh nggih kula tampung. Mantun si ana wong usul, wong itu mula nggih usul misal. Napa, Pak? Lek saged tahun baru ni wong Islam niku dihitung dimulai dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Nggih pun apik usul itu ditampung. Kemudian dimusyawarahkan oleh Umar bin Khattab. Akhirnya permusyawaratan itu memutuskan, Umar bin Khattab memutuskan tahun barunya orang Islam itu dihitung satunya mulai dari
peristiwa hijrahnya Nabi. Makanya tahun barunya orang Islam 1447 H itu adalah hijrah. H itu adalah hijriyah. Karena satunya itu dihitung bukan dari lahirnya, bukan dari Isra Mi'rajnya, bukan peristiwa nuzul Quran, bukan. Tetapi dihitung dari peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Sing sakniki pun umure 1447 tahun. Kemudian pertanyaan, kenapa tahun barunya orang Islam itu kok dihitung dari peristiwa hijrahnya Nabi? Jawabannya, karena kata Umar bin Khattab, peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah itu merupakan awal sejarah kemenangan umat Islam. Asalnya orang-orang Islam dari Mekah, kaum muhajirin, pindah ke kota Madinah. Asalnya itu cuma sekitar 150 orang. Dengan anak istri itu jumlahnya sekitar 200-an. Pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Itu asalnya 200 ini menetap di kota Madinah hanya beberapa tahun saja. Umat Islam berkembang menjadi sekitar 10.000 umat Islam. Hijrah itu awal kemenangan umat Islam. Berkembang lagi menjadi ratusan ribu. Berkembang sampai jutaan. Berkembang sampai keluar dari daerah Arab sampai ke Afrika, ke Eropa, ke Asia, ke Amerika. Itu jumlahnya sampai jutaan. Sampai sekarang itu umat Islam diperkirakan jumlahnya sekitar 2 miliar. Itu semua pengaruh dari hijrah. Termasuk pengaruh hijrah. Islam berkembang, datang ke Indonesia sampai masuk ke tanah Jawa. Tanah Jawa pada saat itu Hindu. Akhirnya Islam datang dengan damai. Banyak orang yang masuk Islam. Sampai ceritanya di Mataram. Ada raja yang namanya Hanyokrokusumo. Kemudian memeluk Islam. Bergelar sultan. Namanya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Akhirnya Sultan Agung ini masuk Islam. Rakyatnya banyak yang masuk Islam. Dan Sultan Agung membuat penanggalan Islam yang membuat penanggalan Jawa Islam yang mengkiblat kepada penanggalan Islam asli. Kena nopo Bazen kok tanggal 1 Muharram? Iku mesti bareng ambek tanggal 1 Suro. Jawabannya karena Sultan Agung Hanyokrokusumo itu dulu membuat penanggalan Jawa sing di Islam, mengkiblat kepada penanggalan Islam. Bulan pertama di dalam Islam itu Muharram. Sultan Agung membuat penanggalan Jawa bulan pertama Suro.
Suro itu diambil dari kata-kata Asyura, artinya hari yang ke-10. Mek dicoba mburine tok suro. Orang Islam asli namanya bulan pertama Muharram, bulan nomor 2, bulan nomor 1 Muharram. Wong Jawa Sultan Agung ke bulan pertama namanya Suro. Suro itu kalau dalam Islam namanya hari ke-10. Tapi kalau menurut penanggalan Jawa, itu namanya bulan yang pertama. Bulan yang nomor 2 adalah Safar. Sultan Agung Kangelan muni Sot, akhirnya dirubah Sin. Safar tadi Safar. Safar tadi Safar. Bulan ketiga Rabiul Awal, sama Sultan Agung diganti Mulut. Karena tanggal 12 Rabiul Awal itu ada peristiwa maulidnya Nabi, maka diganti bulan Mulut. Bulan yang nomor 4 Rabiul Akhir, sama Sultan Agung diganti Bakto Mulut. Bakto Mulut. Bulan yang nomor 5 Jumadil Awal, tetap Jumadil Awal. Sultan Agung pakai nama Jumadil Awal. Bulan yang nomor 6 Jumadil Akhir. Sultan Agung juga memakai nama Jumadil Akhir. Nomor 7 urutan bulan itu Islam. Bulan Islam Rajab. Sama Sultan Agung diganti Rejab. Nomor 8 Sya'ban, sama Sultan Agung diganti Ruwah. Ini mencelati waduh. Sya'ban iso Ruwah. Ruwah, enggak tahu ceritanya bagaimana. Bulan nomor 9 Ramadan, sama Sultan Agung diganti Poso. Karena bulan Ramadan itu ada perintah puasa. Bulan nomor 10 Syawal, Sultan Agung tetap memakai nama Syawal. Bulan nomor 11 Dzulqa'dah, Sultan Agung memberi nama Selo. Selo itu artinya sepi. Sela-selane wulan. Artinya sela-selane wulan. Wulan-wulan sing sepi. Sepi nopo? Sepi gak ono bubuan. Iku wulan selo. Jadi jarang orang mantenan. Wulan selo. Kadang-kadang pindah omai gak wani. Kemudian nomor 12 bulan terakhir adalah Dzulhijjah, sama Sultan Agung diganti Besar. Jadi ceritane ngoten, anjene ilat-ilate wong Jawa iku senengane ngeling-ngeling. Safar diganti Sapar. Rajab ganti Rejab. Ramadan ganti poso. Iku kan ilat-ilat Jawa. Aslinya itu Isnin diganti Senin. Sulasa diganti Selasa. Arbi'a ganti Rebu. Usolli diganti Suwali. Rok'ata ini Rokingatini. Ilat-ilat Jawa. Apa menekna ilat-ilate jamaah MMC. Masya Allah, Munkar Nakir diganti Wonokirun. Itu ilat-ilat Jawa. Nah itu ceritanya begitu. Jadi nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu nama bulan Islam yang asli. Monggo sarang-sarang dihafalkan. Nomor 1 mulai ke Muharram, sarang-sarang Muharram. Nomor 2 Safar. Nomor 3 Rabiul Awal.
kurang kompak muni kabeh mulai awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Monggo malih kula nyebutkan 1 jenengan Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal. Monggo sareng-sareng. 1 Muharram, 2 3 4 5 6 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 sakniki Jawa, jenenge wulan Jawa, Suro, Sapar, Selo, 1 Suro, 2 3 Mulut, 4 Ba'da Mulut, 5 Jumadil Awal, 6 7 Rajab, 8 Syawal, 9 10 Syawal, 11 Selo, 12 bulan umum Januari ngoten nggih. 1 Januari, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 November, 12 Desember. Niku urutan bulan di dalam Islam. Ceritane secara singkat ngoten. Lah di dalam peristiwa hijrah ini Nabi pernah bersabda, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu wa rasuluh. Yang dinamakan orang hijrah itu bukan hanya hijrah itu pindah rumah, bukan hanya hijrah itu pindah alamat, tetapi kata Nabi yang lebih penting hijrah pindah itu adalah yang asalnya diharamkan pindah kepada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah. Jadi hijrah niku lek nurut Kanjeng Nabi, nurut Islam gak kudu nang Mekah. Ndak harus kita pergi ke Mekah. Teko Mekah melaku nang gene Medina 500 km. Ndak. Lah terus ya napa pasen awake dhewe sing di Sawu Jajar iki kudu hijrah di Sawu Jajar. Carane ya apa? Ngerubah sikap mentalnya, ngerubah tingkah laku, ngerubah perkataan, ngerubah perbuatan sing tercela, sing diharamkan pindah kepada yang dihalalkan. Ayo tahun barunya orang Islam itu tahun hijrah. Kita sekarang ikut hijrah. Hijrah yuk nopo pasen? Hijrah awake dhewe telu. Yang pertama hijrah kita minasyakki ilal yakin. Dari sing ragu diganti sing yakin. Nomor 2 minal madhmuma ilal mahmuda. Dari tercela diganti terpuji. Yang nomor 3 hijrah kita minal kaslan ilan nasyid, dari yang malas diganti yang sergap. Tahun barunya orang Islam tahun hijrah. Hijrah itu artinya pindah. Ayo sekarang kita ikut pindah semua.
Pindah kita, hijrah kita, nomor satu, minasyaki ilal yakin. Dari yang ragu diganti yang yakin. Contohnya apa, Pak? Sing biyen nang masjid ngono iku nggo Quran isin. Nggo kitab isin. Nggo kopiah isin. Nggo sarung isin. Nggo gamis isin. Sekarang dirubah jadi orang Islam yang yakin. Terutama saya matur suwun malih datang bapak-bapak yang memakai serban. Itu bagus, itu wis yakin nang jadi Islam. Terus Kanjeng Nabi rakaataini bil imamah khairum min sab'ina rakaat bila imamah. Salat 2 rakaat memakai serban. Itu pahalanya lebih banyak 70 rakaat daripada sholat 70 rakaat yang tidak memakai serban. Jadi sholat nggih serban itu ganjarane gede. Dan tempatnya serban itu adalah di bahu. Kata Nabi, juraikan serban itu di bahumu. Karena sesungguhnya para malaikat itu membeberkan serban di bahu malaikat itu. Berarti ngeten dibeber gitu. Ngeten. Lek salat dibeber. Diketenaken angsal, ngeten angsal. Iku ganjarane gedhe. Mboten mara serban iku ngeten, teko omah digawe di pundak. Ngeten. Digawe. Terus mari ngono teko masjid serbane didekek lemah. Ngene. Salat ndak dapat pahala. Pahalanya tetap 2 rakaat. Karena kalau ditaruh di bawah di karpet itu bukan serban. Apa? Sajadah. Sing bener serban iku didekek pundak niku wae. Utawa didekek sirah. Sebutane imamah. Contohnya ngeten. Ngeten. Nah niki ganjarane ya gede kaya Diponegoro. Anjane Diponegoro. Imam Bonjol itu ciri khasnya kan serban didekek kepala itu. Nyekel pedang, nyekel celurit itu. Kepalanya diudeng-udengi serban. Itu ciri khas Diponegoro. Itu menunjukkan bahwa Diponegoro itu pahlawan Islam nasional. Bukti ini apa Pak Sen? Bukti ini lek pahlawan Islam nasional Diponegoro fotone nggih serban. Imam Bonjol nggih serban. Apakah pernah lihat? Apakah bapak-bapak, ibu-ibu pernah lihat fotonya Diponegoro pakai helm? Kan gak ono. Dadi pun sae ibu-ibu nggih pun sae sing jilbaban kudungan iku hebat. Terus aja moro ana jamaah kudungan dirasani. Ut. Jilbaban. Lek aku gak penting, Dek, sing penting lah atine. Lho aja ngono. Atine ya dijilbabi, tubuhnya dijilbabi, itu hebat. Itu namanya yakin. Yakin kepada Islam. Hijrah yang ragu ganti yang yakin. Sing yakin saiki koyo tiang Islam sing jilbaban kali mboten iki koyo katan sing jilbaban kula tingali. Moe di kota di anu waduh jilbaban di desa jilbaban. Di ngene pelosok-pelosok jilbaban kabeh. Alhamdulillah. Itu yakin pada Islam. Terus yakin pada Islam malih napa? Bapak-bapak sing yakin keyakinan dadi wong Islam. Ojo moro dadi RT, dadi RW, ngene wis izin pidato izin. Muni assalamualaikum warahmatullahi ngono izin. Ojo. Syiarno assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun cuma 1 orang Islam, itu kalau majelis campuran disunahkan
mengucapkan salam. Ojo isin-isin. Ucapkan salam. Terus mari pidato sing tegas. Ojo moro saudara-saudara. Semua agama sama. Lu, semua agama sama. Udelmu bodong itu. Agama itu tidak sama. Ojo ngono lek pidato. Agama yang paling benar di dunia ini adalah agama Kristen. Jari orang Kristen. Agama di dunia ini yang paling benar adalah Hindu. Jari wong Hindu. Agama di dunia yang paling benar Buddha. Jari wong Buddha. Agama di dunia yang paling benar adalah Islam. Jari wong Islam. Jadi benerno agama ini dewi-dewi. Ojo benerno agama liya. Perkara hidup di masyarakat. Urusan sosial. Ayo kerja bakti bareng-bareng. Bangun pos kamling, ayo bareng-bareng. Jaga malam bareng-bareng. Kamu jualan, saya yang beli. Saya jualan, kamu yang beli. Tidak apa-apa. Bangun jembatan bareng-bareng. Tapi masalah agama, mulai lahir Islam sampai mati tetap milih agama Islam. Sing yakin. Delon wong-wong Nasrani. Kulo nanti ditakoni mahasiswa kulo, Pak, itu bagaimana orang nyanyi di TV itu kok pakai kalung salib itu? Itu bagaimana? Tak jawab. Kak mau itu bener karena membenarkan agamanya. Kamu mahasiswa Islam aja sampai kalah. Kamu orang Islam jangan sampai kalah. Kalah bagaimana? Menimelo nyanyi di TV. Nyanyi di TV, kalau perlu juga pakai kalung. Kalung apa, Pak? Kalung cidor. Kalungan cidor. Loh, sing penting yakin, aja sampai bergeser. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, siapa orang di dunia itu tidak yakin sama Islam, milih agama selain Islam, orang itu walaupun amal sodakoi kebagusannya sak gedene gunung, sak pucuke langit, tapi kalau dia bukan Islam, itu menurut Allah, falaisa, menurut Allah semuanya itu tidak ada nilai positifnya. Kabeh nol. Kenapa? Karena milih agama bukan Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang yang rugi. Men di dunya tok jari wong-wong iku lho pahlawan, iku lho orang hebat, iku dermawan. Tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena agamanya bukan Islam. Jadi mulai sekarang yakin Islam, mulai lahir Islam sampai mati Islam. Jangan sampai Islam dirubah karena katut dengan suami, Islam dirubah karena diberi beras, Islam dirubah karena diberi jatah tiap bulan. Jangan, mulai sekarang sampai mati tetap milih agama Islam, insya Allah. Hijrah yang pertama, hijrah kita minas syaki ilal yakin, dari yang ragu diganti yang yakin. Yang kedua, minal madmumah ilal mahmudah, sing elek-elek ganti sing api-api. Omongane tingkah lakune perbuatan welele kabeh ganti sing apik. Yang nomor 3 adalah minal kaslan ilan nasid, tekok sing males diganti sing sregep. Sing biyen gak tahu jamaah, sekarang jamaah ke masjid. Sing biyen gak tahu sholat sunnah, sekarang sholat sunnah. Sing biyen gak tahu maca Al-Qur'an, sekarang membaca Al-Qur'an. Sing biyen gak tahu salaman, saiki mbek kanca wis jamaah akrab sahab. Itu namanya kaslan. Ganti, malas ganti yang rajin. Fa'amman khafa maqama rabbi wa nafsa
sanil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Allah. Siapa orang yang mau hijrah, tempatnya tidak ada lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahun baru Islam itu yang kita peringati, bukan Muharramnya. Karena Muharram, Safar, Rabiul Awal sudah ada nama bulan itu mulai zamannya Nabi Adam. Kalau tahun baru yang kita peringati adalah tahun barunya, bukan bulannya. Kemudian tahun baru hijrah itu satunya diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi. Kenapa? Jawabnya karena hijrah itu sejarah awal kemenangan umat Islam. Kemudian kita ikut hijrah, hijrah kita yang pertama, yang ragu ganti yang yakin. Nomor 2, tercela ganti terpuji. Yang terakhir, malas ganti yang sregep. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi Allah tambahan umur yang panjang barokah untuk sanggup ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.